keris, pedang, cangkul. Cangkul udah kita tahu fungsi ekonomi. Kalau pedang itu kekuatan dan kekuasaan, otoritas, regulasi. Ya, kalau tidak pegang pedang, Anda tidak bisa membuat undang-undang dan aturan. Yang boleh bikin undang-undang adalah orang yang sudah dapat pedang dari pilkada atau dari pilpres atau dari pileg, kan gitu kan? Jadi pedang itu fungsi kekuasaan dan otoritas politik. Kalau keris, kewibawaan, kepribadian, kasepuan, pusaka. Sekarang aku tanya kepadamu, kamu kuliah? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Kamu kuliah itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Dah, isi kita ini, bukan mulai. Ayo pertanyakan kembali dirimu masing-masing. Kamu mengerjakan semua itu untuk cangkul. Kalau yang di seluruh Indonesia tadi kan semua untuk cangkul. Kamu sekarang bertanya kepada dirimu masing-masing. Kamu itu kuliah jadi dokter apa segala macam, kerja macam-macam itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Ketiga-tiganya iya, tetapi harus ada aksentuasi. Nah, monggo, ini pilihan masing-masing. Saya tidak menganjurkan apa-apa, cuman tolong diketahui. Apakah orang yang punya cangkul lihat ke desa-desa pasti punya pedang? Belum tentu punya pedang. Tapi Anda lihat semua orang yang punya pedang pasti punya cangkul. Benar nggak? Jadi kalau kamu semua mengerjakan semua itu untuk cangkul, goblok kamu. Mestinya kamu cari untuk pedang. Karena dengan pedang kamu pasti dapat pedang dan cangkul pasti kena. Gitu loh. Kalau orang punya pedang, punya cangkul, belum tentu punya keris. Tapi kalau orang sudah punya keris, dia pasti punya pedang, dia pasti punya cangkul. Jadi sekarang kamu mau apa? Kalau kamu cari keris, cari pusaka hidup, cari kepribadian hidup, cari integritas kata orang sekarang, ya, yang beneran gitu ya, maka otomatis kamu punya pedang, otomatis kamu punya cangkul. Tapi orang se-Indonesia tadi karena tidak punya keris lagi, ibarat konstitusi itu tidak punya majelis rakyat lagi, yang ada majelis perwakilan rakyat. Ya, kita tidak punya panembahan, tidak punya pusaka, tidak punya. Karena orang sudah tidak mengerti keris. Itu ibarat sholat, cangkulnya sholat itu ya jungkar-jungkir itu. Ya toh? Pedangnya sholat adalah kebenaran syariat dan ucapan-ucapan di dalam sholat. Masuk ngene kan kudu Allahu Akbar. Masuk ngene kan ada ya apa kabar ini? Sembuh. Dobol. Ini masuk sembahyang kayak ngono. Berarti pedangmu batal, gitu kan? Tetapi meskipun kamu sudah mencangkul dalam sholatmu, sudah pakai pedang dalam sholatmu, yang menjadikan sholatmu sah itu tidak ada dalam syariat, yaitu khusyuk. Betul enggak? Yang menjadikanmu selamat benar dalam kehidupan dan di depan Allah itu adalah kekhusyukan. Sebab kekhusyukan itu syaratnya adalah Anda fokus sama Allah, Anda ingat benar kepada Allah, Anda betul-betul berhadapan dengan Allah. Sekarang kamu coba bayangin kamu yang jadi Allah. Kamu bayangin ya, kamu jadi Allah, terus ada anak orang-orang sholat, kisahnya dulu Allahu Akbar harus bener kan? Tapi hatinya enggak ke Allah. Kamu terima enggak itu sholatnya? Saya enggak mengatakan Allah enggak menerima loh ya. Saya enggak bilang Allah enggak menerima, terserah dia. Cuman kamu bayangkan upamanya kamu itu Allah, terus orang sembahyang nginangin gatel kan itu, mari ngene kan ya nyolong kan gitu ya. Diterima enggak kalau enggak khusyuk? Kamu enggak nerima kan? Kamu jangan berdebat, tapi ini Allah pasti dia nggak bisa kamu. Nggak ada orang bisa memastikan Allah nerima nggak nerima. Nggak usah berdebat ini doanya sampai apa tidak. Lo doa sing sampai sing endi? Nggak usah diperdebatkan, bodoh gak ruwe kok. Jangan berdebat mengenai doa sampai atau tidak. Jangan berdebat mengenai Allah menerima atau tidak. Jangan berdebat mengenai masuk surga atau masuk neraka. Kon iku besane Gusti Allah ta ya apa?
Kapan besanane resepsi ini di gedung apa kon? Bagaimana kamu bisa menentukan seseorang pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, seseorang pasti diterima Allah atau tidak? Bahwa kita yakin, iya. Itulah yang namanya puncak iman. Tetapi kalau kamu disuruh menyatakan bahwa kamu diterima Allah, kamu tidak berani tanda tangan. Itu cuma keyakinan saya. Dan keyakinan kan tidak bisa diapa-apain. Dan itu juga tetap tidak bisa Anda bawa keluar. Itu hanya ada di dalam dirimu. Jadi misalnya sekarang gini, Hendra, siapa Allahmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Ya, kalau teman-teman agama lain punya struktur sendiri gitu ya. Siapa presidenmu? Upamanya ya. Jadi gini teman sekalian, kalau Allah kamu dapat resiko besar dan tidak mungkin tidak kamu akui. Nabi Muhammad juga begitu. Karena ada alasan rasional, bukan soal korps, bukan soal golongan. Ada asbabun nuzulnya, ada mantiknya, ada semuanya. Tapi kalau selain yang dua itu boleh enggak kamu enggak mengakui? Saiki ditegesno ndak awakmu iku. Jadi kamu sekarang ngakuin enggak yang selain dua tadi itu? Boleh enggak sekarang kamu enggak ngakui? Nah, ya sudah enak toh. Kan boleh kamu tidak mengakui. Jadi juga nggak usah terlalu pusing juga. Kata aku nih kan, munah itu repot. Kata di TV kata aku nih dapurmu kan gitu kan. Kan gitu kan. Kalau dia pas lewat kita kepergok, yo saya nggak akan memperlakukan dia sebagai presiden. Kan begitu. Ya aku liwat sakarepku. Masih ono tuet aku liwat sakarepku kata lapo kan. Aku urip digawe Gusti Allah kok. Mau saya ngabekti karo sing wong kabeh ana pantes-pantese kan. Kabeh iki nek gak apik ya pinter, nek gak pinter ya pantes ngono lho. Iki gak kabeh ya apa iki? Ya bojo iku gak pinter gak apa-apa angger ayu, ngono ta? Gak ayu gak apa-apa angger ngabekti kan. Iki gak kabeh. Ya apa pinter gak ngabekti gak ayu gak ya apa? Maka bal huwa yakun. Nah sekarang teman-teman sekalian, kalau ada mutiara di luar dirimu, kamu harus bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang mengingatkan kamu kepada bahwa dalam hidup ini Allah bikin macam-macam, kadarnya macam-macam. Nabi aja beda-beda kok. Masuk Nabi podo kabeh, terus nanti di surga haknya sama. Ya beda. Ada yang kekasihnya Allah, ada yang sahabat karibnya Allah, ada yang juru bicaranya Allah, ada yang sembelihannya Allah. Kan gitu. Ismail sembilannya Allah. Terus rumah kamu juga enggak ngerasain deh jadi Ibrahim. Bayangin kamu jadi Ibrahim, disuruh Allah nyembelih anaknya, itu gimana rasanya coba? Kamu tenang-tenang aja. Terus kamu pikir Ibrahim nggak mencoba bereaksi gitu? Terus ya ikhlas ya Allah, ya enggak lah. Jadi Ibrahim itu ya pergi ke hutan. Dia itu kan semua kan tidak untuk kepentingan Allah. Emang ada Allah punya kepentingan. Jadi kalau Allah menyuruhmu sesuatu, itu kan untukmu, untuk melindungimu, untuk pemahamanmu, bukan untuk dia. Gak pada kan Gusti Allah kon gak sembahyang. Jadi itu untuk supaya ada, karena umatnya Nabi Ibrahim itu orang yang sudah terlanjur menyembah Tuhan yang sebelumnya, kepercayaan yang sebelumnya, yang tradisi-tradisinya berbeda dengan yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, untuk merubah tradisi dan meyakinkan mereka kepada tradisi baru itu harus ada praktek ikhlas membunuh anak itu. Jadi Nabi Ibrahim yo jane gak kuat rek, matane ngaplok arek gak kuat ya. Jadi dia nang alas naik gunung sama Ismail sama bawa kambing. Tuh, nanti wis melayu. Akhirnya dia sembelih kambingnya, terus dia turun membawa kambing. Ini loh kalau Allahku, kata Ibrahim kepada Umar, ini loh kalau Allahku menyuruh sesuatu itu bukan karena kejam kepada kita, bukan karena minta ditaati.
Sesungguhnya semua perintahnya karena sayang kepada kita. Aku disuruh menyembelih anakku, tetapi buktinya anakku tidak tersembelih, kambing malah dikasih oleh Allah. Ngono, kerja itu kolusi antara Allah sama Ibrahim. Terus tenang aja ta. Kamu nanti saya bukain macam-macam, bantah semua nanti kamu. Mosok cak lu, kamu pikir Rasulullah aja manusia biasa kan? Semua itu kan enggak kok terus semua itu sudah hebat sejak awal, ya enggak. Nabi Nuh aja istrinya dia enggak bisa dakwahi kok. Anaknya Nabi Nuh sendiri kafir kok. Kamu bisa bayangkan kalau seorang nabi istrinya sendiri tidak ikut suaminya, anak itu kan, bayangin rumah tangganya bagaimana, bayangin masyarakatnya bagaimana. Sekarang kita ini anak kita satu nakal aja udah pusing, enggak karu-karuan kok. Bayangin ada nabi rasul lagi yang istrinya tidak taat, anaknya tidak taat. Kamu bisa bayangin keluarga ini gak sakinah toh, gitu loh. Jadi kamu juga jangan terlalu pusing, karena Allah itu sudah kasih jurisprudensi apa saja ada. Kalau kamu mengalami kesulitan apa-apa, tinggal cari jurisprudensi apa. Wah ini cocok gini Nabi Yunus sih, Nabi Yunus sih cocoknya. Kalau kamu mengacu kepada contoh-contoh kejadian yang sudah Allah paparkan, kalau kamu menemukan itu, selesai. Kamu akan mentertawakan dirimu, ngene kok galau, gak masalah. Ini buahnya, kalau saya buka Anda bingung nanti. Buahnya Rasulullah, misalnya Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan batu supaya tidak lapar. Kalau orang tidak mikir, ya Aisyah ganjel batu tagak. Karena tidak pernah mikir tak? Mbok mestinya dilihat lah, kan mestinya serumah dong ganjel batu semua. Lah kamu nggak punya fakta bahwa Aisyah, jangan-jangan beliau lapar itu karena Aisyah lupa nawari makan. Loh, salah satu kemungkinannya loh ya. Mungkin Aisyah pas kurang care. Lah Rasulullah kan mau bilang, Aisyah saya belum makan, tidak berani dia. Kan Rasulullah lembut sama istrinya, dia sangat hati-hati menjaga perasaan istrinya. Akhirnya mergo bojone gak nawan-nawani mangan, ya wis tak ganjel watu. Bingung kan tak ceritane akeh. Wes banyak bahan ngene-ngene kira. Iki tak buka didik ngono ya. Kan cegak teman-teman bingung kuwi lho ya. Ya teman-teman sekalian, ya mohon maaf nih Ustaz kalau anak agak yang enggak dikit-dikit gitu. Ini bukan tujuannya, bukan mau mengkritik Muhammad, mengkritik Ibrahim dan sebagainya. Tujuannya supaya Anda mengetahui betapa banyak paradoks dalam hidup yang Allah sengaja menciptakan dalam hidupmu. Sehingga kamu jangan kaget sama paradoks itu. Tapi kalau kamu berdialektika dengan cara berpikir ma'iyah yang siklikal, yang spiral, yang penuh tikungan, penuh lipatan, dan Anda terbiasa dengan itu, maka seluruh yang kamu alami itu nanti akan bisa dieliminir menjadi berkah, menjadi rasa syukur, akan semua menjadi baik bagi hidupmu, gitu loh maksud saya. Itu contoh-contoh, bukan saya kok terus menafsirkan gini, enggak. Saya itu cuman orang di depan saya itu supaya lebih bisa menghandle hidupnya menjadi lebih mudah. Karena Allah itu kan unik tuh. Inna ma'al usri yusra gitu kan. Nek arek Malang kan ini langge sampean niku lho. Kan bersamaan dengan kesulitan sudah aku sediakan kemudahan. Lagi sampean kok repot-repot, mbok wis langsung kemudahan apa sih? Ana wis nakal ngono ya apa? Semua orang di Indonesia kalau pidato syukur kepada Allah yang telah memberi kesehatan kita hari ini, dan tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu sono sing nakal. Gusti Allah ya repot-repot mbok wis langsung cahaya apa sih? Dadak kegelapan barang gitu loh. Tapi memang dramanya seperti itu, dan Allah maunya dialektika kemesraan yang seperti itu. Jadi Anda jangan hidup di dalam satu penggalan sehingga Anda kebingungan dalam penggalan itu. Anda harus transenden, harus melihat keseluruhan dari metabolisme yang Allah ciptakan itu, sehingga Anda senyum-senyum. Iya, gak apa-apa. Iya, ngerti aku. Ya ampun, ngertas gula. Ngertas gula. Nah, makanya kan kata rahasia, Ustaz ya, tolong dalam tasawuf, kata rahasia itu kan sangat mesra.
Kalau sudah Allah ngomong sirrun, asrarun gitu ya, itu kan salah satu kemesraan itu karena kita punya rahasia, punya ketidaktahuan, punya kesulitan, punya kebingungan. Kalau kita nggak punya kesulitan, gak enak. Makanya ya, saya doakan Anda penuh kesulitan hidup Anda. Oke teman sekalian, alhamdulillah bilamin. Pokoknya pulang dari sini ingat ya, kamu harus masing-masing sendiri dan kamu harus menemukan. Oh enggak masalah, saya cari keris kok. Saya cari keris dan pasti pedangnya dapat, pasti cangkulnya dapat. Percaya itu, percaya. Kamu kalau enggak percaya itu ya dapat. Acul lah, gak bisa macul. Menurut dia, pemerintahmu bisa macul raga. Enggak, maksudnya Pacul itu kan manajemen ekonomi, manajemen fiskal, keuangan, whatever, ya toh. Nah, menurut kamu pemerintahan kita yang paling pinter nyangkul yang mana? Lapangan Banteng, Menteri Keuangan, kan? Oke, monggo itu penilaian Anda. Tapi pokoknya sekarang ini kita sudah Maksudnya begini, Menteri Keuangan itu pinter nyangkul, ya. Tapi dia nyangkul tuh bukan buat bangsanya ini, tapi buat bangsa orang lain. Oh, ya. Dan sayangnya dia nggak nyangka kalau dia itu adalah pekerja rodi gitu. Pada prinsipnya gitu ya. Jadi melihat konstelasi hari ini, ya, yang paling penting bagi kita kesadaran kita. Saya kira kita bisa saja mengatakan siapa yang bisa merubah ini? Saya. Masing-masing kita di sini bisa merubah ini. Tapi kemudian pemetaan masalahnya kan jadi harus jelas. Hari ini tadi Cak Nun cerita hostage syndrome. ya. Di mana orang yang sudah tersandra tidak menyadari kalau dia tengah tersandra. Bahkan dia mencintai yang penyandra. Bahkan dia mencintai orang yang menyandranya. Nah, hari ini jangan-jangan Republik ini tengah dijalankan oleh orang-orang yang tidak mengerti kalau dia bekerja untuk kepentingan yang bukan untuk kepentingan rakyat bangsanya ini. Kalau kita mau dandanin negara ini, itu punya Oke. Itu ada nggak model yang akan kita tiru atau kita tuju gitu? Ya kalau bicara soal model, mestinya nggak usah jauh-jauh, Cak. Ya. Tetangga kita deket saja. Misalnya untuk satu contoh gitu ya, Singapura itu yang katanya sudah sangat apa-apa mahal dan seterusnya, ternyata sangat mengejutkan. Sekolah dari SD sampai SMA itu negara yang urus. Kalau mau masuk sekolah swasta itu urusanmu. Kalau mau kuliah di perguruan tinggi negeri itu bisa dapat beasiswa 85%. Jika lulus bekerja 3 tahun di pemerintahan, ya. Setelah itu baru boleh bekerja di tempat yang lain. Itu satu. Yang kedua, transportasi umum di sana sudah disediakan. Dan yang paling menarik, rumah pun sudah ada yang disediakan oleh pemerintah untuk disewa oleh masyarakat. Dan rumah itu jangan coba-coba ganggu di luar-luarnya. Mau dicat, mau diapa, dibagusin, Anda kena penjara, masuk penjara. Karena itu melanggar hukum. Yang hanya boleh dibenahi hanya di dalamnya saja. Catlah dalamnya, perbaiki di dalamnya gitu ya. Mereka punya semua bentuk yang kemudian bisa mensejahterakan lah sebagian besar rakyatnya. Singapura itu tidak punya ladang minyak, tapi mereka punya 12 kilang refinery, Cak. Oleh karena itu, semua minyak mentah yang di Indonesia ini jangan-jangan parkir di sana, lalu jadi BBM, baru diimpor lagi ke sini. Ya. Nah, ini kan kalau bicara soal model, Jerman itu sebuah negara yang sudah sangat maju, ya. Industri juga. Di sana itu orang bicara BBM-nya harga pasar. Ya. Harga berubah tiap hari. Iya. Tapi transportasi umumnya di sana semua gratis kok. Sekolah semua gratis. Bahkan sampai perguruan tinggi. Berobat, teman saya dapat beasiswa ke sana. Ada asuransinya. Pulang ke Indonesia, dirawat di sini. Sampai di sana diganti sama asuransi yang orang ikut pendidikan beasiswa di sana. Artinya modelnya itu ada. Alatnya di mana, Cak? Jagain APBN kita aja.
APBN kita itu kan mengelola. Maksudnya saya disuruh jagain APBN. Jadi gini, kalau Cak Nun kan suruh jagain seniman gitu kan udah tahu kunciannya kan. Sekarang kita kenapa mesti jagain APBN? Karena di dalam APBN itulah Cak, semua rahmat Allah sama kita ini ya dikelola sedemikian rupa. Bumi, air, manusianya. Oke. Nah, jadi pendapatan negara. Setelah dia jadi pendapatan negara, maka kemudian dia dibelanjakan. Jadi kan kita bisa ngelola. Gini, kalau jaga APBN, dia kuncinya ya. Oke. Itu saya menormalnya kan harus pakai pedang. Oh iya. Nah saya kan tidak punya pedang, maka saya hanya bisa menjaga melalui keris. Sedangkan keris ini milik Allah, jadi saya perlu izin Allah. Tentu Cak, tentu. Gitu. Bagi saya sendiri juga, saya menganggap saya meniatkan ya, karena saya percaya, kayak kata Cak Nun tadi bahwa kita ini bukan siapa-siapa kok. Udah disebutin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh saya juga diciptakan. hafal itu. Iya, pegangan saya cuma itu, bahwa saya niatkan bahwa karena sudah disebut bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku semata. Oh kita ini abdi loh. Selesai kita bersahadat, percaya rukun Islam, mau beriman, ya itu. Sip Ardi. Gini, saya ini kan semua teman-teman ini bukan keranjang yang kita masuki bahan-bahan. Tapi mereka ini kan mesin pengolah. Nanti pulang mereka mengolah. Ya. Jadi yang kita kasih ini kan apa pancingan-pancingan gitu Mas Ardi. Itulah Genduri Cinta. Nah gini, beberapa hal bisa kita tiru dari Singapura, dari Jerman. Beberapa hal lain kita juga bisa mengacu ke Jepang, ke Korea, mungkin ke Amerika, no problem ya. Tapi saya pribadi kalau disuruh negara Indonesia ini menjadi seperti Singapura, saya tidak mau. Kalau disuruh seperti Amerika, tidak mau saya. Kalau disuruh seperti Hong Kong, apa Cina, apa Korea, Jepang, tidak mau saya. Tapi kalau kita belajar beberapa hal kepada mereka, saya oke. Tapi kalau kita ingin maju menjadi seperti mereka, aku mau wes kayak sama iyahan. Iya. Maksudnya, di seluruh dunia. Tentu maksudnya tidak kita menjadi negara seperti itu. Iya, jadi tadi menjawab saja pertanyaan bahwa di mana sih praktik-praktik apa iya praktik-praktik itu ada untuk menunjukkan saja bahwa itu ada. Bahkan satu negara yang sering dielek-elek Cak, Kuba. Itu kan cerita tentang Kuba mana ada yang bagus yang kita dengar. Tapi ketika Kuba sampai bagus. di sana, Kuba bagus. di sana situasinya baik-baik saja. Kuba itu nggak punya utang, nggak ada orang buta huruf, ya toh, nggak ada maling, beres semua. Dan satu hal lagi, mereka punya regulasi yang cukup ketat. Kalau kita yang namanya turis asing, itu berlaku harga turis asing. Jadi ada harga warga negara, ada harga turis asing, yang itu jelas lebih mahal. Karena mereka punya mutiara yang namanya Fidel Castro. Nah kita punyanya kerikil, ya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ketenangan hidup. Ada satu mitos yang awet dipercaya banyak orang. Bahkan mitos demikian kerap direproduksi untuk kemudian disematkan kepada orang lain. Mitos ini berupa kemiskinan seseorang diakibatkan karena kemalasan. Sebuah ungkapan yang bukan hanya berbahaya, melainkan juga melupakan satu hal. Faktor makro adanya pemiskinan. Dalam teori ekonomi disebut sebagai kemiskinan struktural. Citra pemalas yang disebarkan para orientalis barat, baik melalui ungkapan langsung maupun produksi pengetahuan lewat brosur, diproduksi kolonialis untuk melegitimasi eksploitasi sumber daya pribumi. Alatas mencatat cakupan eksploitasinya
yang tidak sekedar di Nusantara, tetapi juga negara yang sekarang disebut sebagai Filipina maupun Malaysia. Stigma masyarakat Melayu sebagai orang yang irasional, cenderung mengutamakan perasaan, kurang berani memperjuangkan kebenaran, ingin cepat kaya tapi enggan berusaha, sampai bersifat fatalis dituangkan dalam brosur tersebut. Nama brosur ini pun tampaknya tak asing bagi masyarakat Indonesia, walaupun kini ia menjadi jargon di samping kerja. Nama revolusi mental telah terlebih dahulu dipakai di Malaysia dengan riwayat terbit yang amat ganjil. Tak ada hal baru di bawah matahari, jargon kerja juga demikian. Di masa kolonialisme Jepang yang konon seumur jagung itu, terdapat Mars Romusa, barisan pekerja. Salah satu penggalan liriknya, bekerja, tenaga semua sudah bersatu, mesin pabrik berputar terus, palu godam suara gemuruh, semua pekerja riang gembira. Tenaga bekerja, teguh bersatu, gugur hancur, kaum sekutu. Propaganda melalui mars semacam ini memperlihatkan betapa efektifnya ketika ia didengungkan untuk memobilisasi sekaligus menarik simpati rakyat. Ia sebetulnya menjadi bagian dari gerakan propaganda 3A yang inisiatornya pejabat Sendenbu. Peristiwa sejarah di atas memperlihatkan bahwa penindasan, kekerasan, bahkan praktik apapun yang menginduk pada kolonialisme terus berlangsung di negeri ini. Meskipun menunjukkan kekhasan tertentu di setiap periode zaman, praktik tersebut terus tereproduksi dengan berbagai variasinya. Namun, semua itu seakan memosisikan rakyat atau masyarakat sebagai pihak yang pasif, diam, trimo ing pandum. Benarkah demikian? Dalam wirid orang tertindas yang sejak akhir 90-an dinyanyikan sekaligus dikenalkan Mbah Nun dan Kiai Kanjeng, posisi rakyat menjadi subjek atau pelaku yang aktif. Salah satu ilmu di Ma'iyah menyebutnya sebagai pihak yang berdaulat atas dirinya sendiri, serta keadaan yang sedang dialaminya. Sekalipun rakyat berada di kungkungan kemiskinan, penindasan dan penyingkiran yang bermuara dari akar struktural, ia menyadari atas ketidakadilan tersebut dengan menegaskan kondisinya, seraya menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Empunya kehidupan. Karena mereka mencelakakan kami, karena mereka memiskinkan kami, karena mereka mencurangi kami, karena mereka membenci, karena mereka kami menyakiti kami, karena mereka menyingkirkan kami, karena mereka menggelapkan hak kami, karena mereka menfitnah kami, karena mereka membodohi kami, dan karena mereka merampok kami. Pada bait pertama, jelas menunjukkan kesadaran rakyat terhadap posisinya di hadapan penguasa. Kata kami dan mereka mengukuhkan posisi sosialnya kepada penguasa korup yang membuat serta mengondisikan keadaan sedemikian rupa sehingga melahirkan permasalahan struktural. Ungkapan yang terkesan gamblang tanpa tedeng aling-aling dan sebuah ungkapan yang denotatif tidak dibuat-buat. Maka engkaulah pahlawan derita kami,
Engkaulah penolong kerja keras kami, Engkaulah juragan nafkah kami. Engkaulah penyembuh sakit kami, Engkaulah pencahaya rabun mata kami. Engkaulah penemu muatan kolbu kami, Engkaulah ya Allah, kekasih nurani. Engkaulah Tuhan rumah penampung sunyi hati kami. Engkaulah penghibur sengsara perasaan kami, Engkaulah maha guru kami, Engkaulah maha panglima kami. Engkau tahu pedang kami dirampas, maka jadikanlah kami pedang-Mu. Di Ma'iyah, solusi atas permasalahan jelas diwujudkan dengan solusi segi cinta. Primer bersama Kanjeng Nabi dalam mengupayakan solusi atas segala permasalahan. Ia berbeda dengan solusi bulatan yang Tuhan diposisikan sebagai faktor sekunder, bahkan ironisnya sebatas dianggap hanya sebagai pelengkap penderita atas masalah manusia. Wirid orang tertindas ini kemudian dipungkasi dengan ungkapan mesra sang hamba kepada Tuhan, lirik yang kalau dinikmati sendiri berada di situasi suwung, maka akan membawa energi bagi penikmatnya. Li'annahum hazzaluni fakunya azizu nashiri. Li'annahum abghaduni fakunya wadudu habibi. Li'annahum qada'uni fakunya adlu hakami. Li'annahum haramuni fakunya basitu roziki. Li'annahum amraduni fakunya syafi'i mulatifi. Li'annahum taraduni fa'amini ya mannanu amini. Li'annahum fatanuni fakunya ra'ufu masitumu'i. Auqa'uni fi dhulumatin faminka ya nur altamisu nuri. Li'annahum jahilu wa jahalu fakun ya alimu mu'allimi. Karena mereka mencelakakanku, maka wahai maha perkasa, engkaulah penolongku. Karena mereka membenciku, maka wahai maha pembela, engkaulah kekasihku. Karena mereka mencurangiku, maka wahai maha pengadil, engkaulah hakimku. Karena mereka memiskinkanku, maka wahai maha penghampar keluasan, engkaulah pemberi rizkiku. Karena mereka menyakitiku, maka wahai penawar, engkaulah penyembuhku. Karena mereka menyingkirkanku, maka wahai maha penabur nikmat, engkaulah pengamanku. Karena mereka memfitnahku, maka wahai pencipta keindahan, engkaulah penghiburku. Mereka menyeretku dalam kegelapan, maka darimulah wahai cahaya hidupku, aku genggam cahayamu. Karena mereka itu adalah kebodohan dan membodohkanku, maka wahai yang maha mengetahui, engkaulah maha guruku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.